Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat tanpa batas, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan, jasmani, rohani, zahiran, kebatinan, sehingga saya dan panjenengan semuanya bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh. Alhamdulillah kita bisa kerjakan dalam keadaan berjamaah di awal waktu. Mudah-mudahan dari sekian banyak fadilah sholat subuh secara berjamaah di awal waktu ini kita dapatkan fadilahnya. Di antaranya adalah sholat yang kita kerjakan ini disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan ketika sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Shalawat dan salam tidak lupa kita ulang kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan orang-orang yang kita cintai telah pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian perjalanan menuju ke akhirat melalui kitab Budurus Safirah fi Ahwal Akhirah karya Imam Suyuti. Terakhir kemarin kita sudah bahas tentang mizan bagaimana orang nanti, ya saya panjenengan akan ditimbang amal perbuatan kita. Ada 3 golongan, ada yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Yang kedua kebalikannya, keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Yang ketiga, antara kebaikan dan keburukan ini sama. Mungkin mawon saya panjenengan sakit kebaikan kita ini bobotnya lebih berat daripada keburukannya. Maka pada pagi hari ini di subuh ini kita akan bahas tentang amalan-amalan apa saja yang bisa memberatkan timbangan kita. Kan kita sudah tahu, yakin bahwa mizan ini hak. Mizan itu timbangan itu benar-benar wonten adanya di hari kiamat nanti. Nah, tinggal kita menyiapkan bahannya. Kita menyiapkan amalan-amalan spesial apa saja yang bisa kita dari amal tersebut sebagai wasilah, sebagai perantara mugi-mugi mawon benar-benar Gusti Allah memberatkan bobotan amal kesehatan kita seperti itu. Nah, makanya di mimbar yang mulia ini insyaallah adalah amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita akan bobot bisa kita karena seandainya nanti belum selesai karena memang ada acara setelah ini, nanti seandainya belum selesai ada sesi keduanya amalan-amalan apa saja untuk memperkuat timbangan bisa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Imam Suyuti di sini menyebutkan bab yang ke-77 ya. Babul a'mal al-mujibah li fadlil mizan. Bab tentang amal-amal yang mewajibkan agar beratnya mizan kebaikan kita. Yang pertama hadis Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, ada 2 kalimat. Bahasa Arab itu terdiri dari huruf, ya kan? Huruf ini kalau disatukan jadi kata, ya kan? Kata ini kalau digabungkan dengan kata-kata yang lain jadi kalimat. Kalau bahasa Indonesia seperti itu. Jadi di sini disebutkan kalimat tadi ada 2 kata. Jadi bahasa Arab dengan bahasa berbeda ya. Kalau harfun itu artinya huruf. Kemudian kalimatun artinya kata. Seperti itu. Kalau jumlatun, itu berarti kalau di bahasa Indonesia itu kalimat. Bedanya di situ. Kalau di sini kalimat ada 2 kata.
Khafifatani yang keduanya sangat ringan. Dengan di mana ala lisani? Di lisan. Artinya yang kita ucapkan sangat ringan sekali. Gak butuh bodoh. Orang sehat, orang sakit, insya Allah bisa mengucapkan. Ya, selama lisannya normal. Kecuali kalau lisannya dari awal bukan normal, gitu, telepon. Seperti ini. Dua kata yang sangat ringan di lisan. Thaqilatani fil lisan, tapi bobotnya ya, di lisan sangat berat dua kata ini. Habibatani ila rahman, dan kedua kata ini sangat dicintai, sangat disayangi Gusti Allah. Napa niku? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah wa bihamdi, dan dengan memujinya subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar mizan atau timbangan amal kita nanti berat, maka harian kita jangan sampai luput dengan kalimat zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Monggo cek wonten supi sareng-sareng kita baca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jenengan mau ke pasar, antarkan istri, ya mau cucu, ya kemana, ke masjid, kali zikir ini masya Allah bobotnya, beneficial sangat bobotnya luar biasa. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau kita simpulkan dari hadis pertama ini adalah ucapan tasbih sama tahmid. Di dalam redaksi ini ada tasbihnya, ada nama mensucikan Gusti Allah dari hal-hal yang bukan layak yang disematkan kepada Gusti Allah, kemudian tahmid, pujian kepada Gusti Allah. Yang subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Di situ ada tahmidnya, ada tasbihnya. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu separuh dari keimanan. Makanya dalam Islam itu banyak sekali aspek-aspek namun kesucian ini yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti memang benar-benar ya, Islam itu menjaga kesucian. Sholat butuh suci, ya, seperti ini. Baca Quran yang afdalnya, bahkan di antaranya harus ada yang mewajibkan bersuci. Sholat ketika tawaf di Ka'bah harus suci, ya kan? Bahkan sholat itu bukan sekedar suci, namun badannya saja, ya, badannya harus suci dari hadas dan najis, tempatnya juga harus suci, pakaiannya juga harus suci. Nah, seperti makanya benar-benar Islam menjaga kesucian. Makanya at-tahuru syatrul iman. Kesucian ini separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah jika bisa memenuhi timbangan. Nah, terus kalau jenengan ini menggadai 2 timbangan kebaikan keburukan, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini penuh timbangan amalan kita itu penuh. Terus cakupan timbangan ini penuh dengan bobot kebaikan. Maka poin kedua di hadis ini adalah ucapan tahmid. Apapun kondisi kita, kalau menurut kita koyok enak atau gak enak, itu tetap kita memuji Gusti Allah, karena itu yang terbaik untuk kita. Koyok sakit, tapi ini baik untuk kita, menggugurkan dosa untuk agar kita sabar, ya, seperti itu. Makanya disebutkan dalam hadis ajaban di akhiril mukmin, ya. Sangat takjub, sangat luar biasa keadaan orang mukmin ini. Inna amrul khair, seluruh perkaranya, seluruh aktivitasnya itu saya, semuanya bagus, ya kan? Dan ini tidak didapatkan kecuali orang mukmin saja. In asabahu sarra syakara, jika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Oleh nikmat rezeki macam-macam dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabara, jika dia mendapatkan hal yang bukan enak, sakit, sandung, tibuk, diserempet, ya kan? Nah, dia tetap sabar. Ini tetap dalam ucapan syukur kepada Allah, semua yang menimpa kita ini namun saya semua. Bahkan ketika kita mendapatkan kesusahan dan musibah, kita berusaha menggabungkan antara syukur sama sabar. Menggabungkan syukur sama
Maka Allah berfirman kepada malaikat pencabut nyawa, wahai malaikatku, apakah kamu mencabut namun buah hatinya? Ya Allah. Apa yang dia ucapkan? Apa kata Allah? Ya Allah. Ya nama hadisnya ini. Hamidana wastajaan. Gusti Allah, hamba panjenengan tadi mengucapkan kalimat tahmid, mengucapkan alhamdulillah, wastajaan, dan juga mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya orang yang kesusahan tadi tetap mengucapkan tahmid plus mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Hei malaikatku, ubnu baitan. Napa? Lil abdi baitan fil jannah wasaquhu baital hamd. Hei para malaikatku, bangunkan istana untuk hamba tadi, dan namakan istana tadi adalah Baitul Hamd, ya, istana pujian. Terus ini keutamaan orang-orang yang tetap memuji kepada Allah meskipun kondisinya koyok-koyok boten enak. Nah, seperti itu. Makanya ketika ada seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, ini bisa memenuhi timbangan. Jadi itu yang kedua. Yang berikutnya, hadis riwayat Imam Al-Asbahani dalam kitab At-Targhib At-Targhib, ya, dari Ibnu Umar, Allah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sering berpikir, atau mengucapkan, beliau bersabda, subhanallah nisful mizan. Ucapan subhanallah itu separuhnya timbangan. Terus kalau timbangannya besar, separuh ini ucapan subhanallah. Walhamdulillah milkul mizan. Sedangkan ucapan alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Kalau umpami kita gambarkan, ilustrasikan timbangan itu umpamanya meja ini, ya, umpamanya ucapan tasbih itu separuh, ya. Tapi kalau ucapan alhamdulillah penuh, dari bawah sampai atas ini penuh dengan pahala. Insyaallah biasa ini. Ini juga keutamaan tasbih sama tahmid. Kemudian berikutnya hadis riwayat Imam Bazzar, Imam Hakim, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, inna Nuhan, ada sesungguhnya Nabi Nuh, lama hadratul wafatu, ketika beliau detik-detik mau meninggal dunia, bahwasanya wafat mau menjemput beliau. Da'a ibnahi faqala, Nabi Nuh memanggil dua putra beliau, dia anakku kemari. Faqala, maka beliau bersabda kepada kedua anaknya, amurakuma bila ilaha illallah. Hei anakku, saya perintahkan kalian berdua untuk senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah melainkan Gusti Allah. Fa inna samawati sab'an, karena sesungguhnya langit yang 7 lapis, wal ardina, dan 7 lapis bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, lau udhi'at fi kiffatil mizan, seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan makhluk di antara kedua langit dan bumi ini, seandainya diletakkan di neraca timbangan, wa wudi'at la ilaha illallah fil kiffa al-ukhra, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di neraca timbangan yang lainnya, karena arjahu minha, maka kalimat tauhid ini lebih berat dibandingkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan hal-hal yang berada di antara keduanya. Atau sipun niki menunjukkan kalimat tauhid la ilaha illallah bobotnya ngawano bobotnya langit kali bumi. Ini menunjukkan kalau saya panjenengan punya dosa sesundul langit, sebesar gunung dan yang lainnya, masih insya Allah masih beratnya, masih bobotnya masih kuat tauhid. Seperti ini. Oke, berarti di sini keutamaan kalimat tahlil, ya, la ilaha illallah. Kalau yang pertama tadi kan tasbih, tahmid, ini tahlil. Ucapan tahlil ini bobotnya sangat luar biasa. Berikutnya hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim, dan beliau sahihkan hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad SAW. Qala, beliau bersabda, qala Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabbi. Ini Nabi Musa kan terkenal kalimullah. Kalimullah itu Nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Maka kata para ulama,
sepanjang dengan Gusti Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhan, alimni, mohon panjenengan ajari saya syai'an sesuatu, adzkuruka wa ad'uka bihi, yang itu saya gunakan untuk zikir dan juga saya gunakan untuk memohon kepada panjenengan. Terus Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Gusti Allah agar Gusti Allah mengajarkan kepada beliau suatu amalan zikir atau suatu amalan yang digunakan untuk berdoa kepada Gusti Allah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di zamannya Nabi Musa, kalau saya pernah lihat di Al-Quran, yang berdoa itu para nabi. Umatnya Nabi Musa itu gak ada yang mau berdoa kepada Allah. Terus jagalah nabi ini. Makanya kan coba jenengan lihat soal Bapak ya. Qalu qulana rabbaka yubayyin lana ma lanuha ya. Nabi Musa mintalah kepada Gusti Allah ya. Sampai apa yang dari Gusti Allah ya. Terus Nabi Musa kayak ngomong kepada Allah. Gak ada ceritanya di surat tersebut Bani Israel itu memohon kepada Allah sampai macam-macam seperti itu. Bahkan di zamannya di zamannya Nabi Isa alaihissalam juga teman pengikutnya itu gak ada yang semua kepada Gusti Allah. Minta kepada Nabi Isa tolong turunkan hidangan dari langit. Makanya ada surat Al-Maidah kan di antara penamaan surat Al-Maidah hidangan itu karena Bani Israel memohon kepada Nabi Isa alaihissalam agar Gusti Allah menurunkan hidangan dari langit. Ini langsung Nabi Isa alaihissalam memohonkan hidangan diturunkan dari langit. Niki Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Gusti Allah agar memberikan ilmu sesuatu, ya, itu akan digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Allah Subhanahu berfirman, "Qul ya Musa, Musa ucapkan, la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimat tahlil." Qala, Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, protes biasa ini. Bukan apa ya? Nabi Musa ini tadi punya karakter ingin tahuannya banyak. Makanya kata para ulama, untung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj itu ketemu dengan Nabi Musa. Yang mana karakter Bani Israil itu suka tanya. Makanya Nabi Musa itu boten lulus ujian ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Ya kan? Ojo takon-takon loh sebelum saya menjelaskan. Baru 3 kejadian sudah nyerah. Ya kan? Karena tadi memang karakter utama Bani Israil keingintahuannya luar biasa. Makanya mereka juga boten lulus ketika mereka diminta untuk menyembelih sapi. Wah, kok sapinya bagaimana? Warnanya bagaimana? Wah, terus. Tapi gak tentu untungnya. Ada untungnya ketika Isra Mi'raj. Coba kalau Nabi Muhammad SAW boten ketemu Nabi Musa. Juara. Ya wis ores 50 sholat. Dan kayak kan boten kerja kan. Ya. Berhubung alhamdulillah ketemu dengan Nabi Musa dia orangnya gercep ya kan. Tanggap ibarat kalau orang Jawa itu kayak banyak gitu lah. Protes. Banyak ngomongnya gitu kan. Dengan gerapyak ya kan, gerapyak. Nabi Muhammad apa sampai oleh 50 sholat. Wah, gak kuat, balik. Ya, akhirnya kita Musa balik. Akhirnya jadi 5. Coba Nabi Musa menang. Umat oleh orang terus Nabi Muhammad kapok itu umatnya. Bro, bagaimana Nabi Musa? Alhamdulillah Pak. Nanti kan berarti kita harus berterima kasih matur suwun kepada Nabi Musa atas perjuangan beliau memperjuangkan agar Nabi Muhammad minta dispensasi kepada Gusti Allah. Jadi 5 kali sholat. Coba Nabi Musa teman-teman sejenengan disekap jadi wis pegel nanti sekat. Alhamdulillah. 50 kali. 50 kali. Subuh kan kalau kita kan 5 sholat. 5 sholat. Dan itu 50 kali. Mungkin 5 waktu itu ditambah 45 waktu yang lainnya. Kakak jenengan. Makanya matur suwun panjenengan negeri Nabi Musa. Makanya di sini disebutkan ketika Gusti Allah ngengek bacalah la ilaha illallah, tanyalah Nabi Musa. Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Setiap hamba panjenengan ya Allah
innama uridu syai'an takhussuni bihi. Ya Allah, saya ingin jenengan ajarkan kepada saya suatu kata, suatu kalimat yang khusus untuk saya saja, bukan untuk yang lainnya. Seperti ini. Qala, maka Allah berfirman, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Hei Musa, seandainya 7 lapis langit dan penghuninya, wal ardina sab'a fi kiffatin, dan 7 lapis bumi, ya, fi kiffatin, dalam satu neraca timbangan, wa la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah fi kiffatin, di neraca timbangan yang lainnya, marat bihinna la ilaha illallah, maka yang timbangan ada kalimat dari Allah akan miring, akan bobotnya geser menjadi berat. Nah, ini menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Oke. Berikutnya, nah ini yang sering kita dengar di Spitoko, tapi masalah ini ya untuk mengingatkan kita betapa besarnya kedahsyatan kalimat la ilaha illallah ini. Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan Imam Hakim dan beliau sahihkan, dan Imam Baihaqi dari Ibnu Umar kalau beliau berkata, kalau Rasulullah Muhammad bersabda, yusafu bi rajulin min ummati, akan dipanggil dengan kalian salah satu orang dari umatku. Berarti apa? Kita tidak tahu. Pokoknya ada satu orang dipanggil nanti dari kiamat, ya, di hadapan ru'usul khalaik, ya, di depan seluruh umat, seluruh makhluk, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fayunsyaru lahu tis'una sijilan, ya, dan akan dihamparkan baginya 99 buku catatan. Sering kita kemarin sampaikan ini hadis Bitokoh, hadis tentang Bitokoh kemarin. Kalau Bitokoh saksian KTP, nah, berarti kan kartu, kan? Bitokoh itu kartu, hadis kartu nih, bukan kartu tabel togel dibandingkan kartu kata orang Bitokoh ini kartu, menunjukkan bahwasanya kalimat nanti la ilaha ini berada di kartu tersebut. Kullu sijilin, ya, min hamadal basar, satu buku catatan ini sejauh mata memandang. Jangan bisa bayangkan betapa panjangnya, betapa detailnya buku catatannya para malaikat yang berjumlah 99. Summa yaqulu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, atul kiru min hadza syai'an, hei hambaku, apakah kamu mengingkari segala hal ini yang berada di dalam buku catatan ini? Fayaqulu la ya rabbi, boten ya Allah, saya tidak mengingkari, ini memang pekerjaan saya semua, ini amal saya semua, kata hamba tersebut. Fayaqulu, maka Allah berfirman, a'udzullahaka kata baik al-hafidun, apakah para malaikat pencatat amal perbuatan telah menzalimi sampean? Sampai besok gak dicatat, ya. Sampai ngomong subhanallah sampai gak dicatat, apakah menzalimi? Malaikat tadi, fayaqulu, maka hamba tersebut mengucapkan, la ya rabbi, boten ya Allah, malaikat panjenengan sesuai prosedur, sesuai dengan SOP-nya. Nek ngomong api itu api, nek api terus api, seperti itu. Tapi ini enaknya apa, Pak? Lalu 99 buku catatan welek semuanya keburukan, semuanya dosa, tidak ada kebaikannya. Seperti ini. Kemudian ini, Allah, apakah Gusti Allah menzalimi sampean? Langsung orang ini gemeter, fayuhabur rajul, maka orang ini takut. Fayaqulu, maka orang ini menjawab, la ya rabbi, boten ya Allah, boten, gak mungkin panjenengan itu menzalimi saya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, bala, innalaka indi hasanah. Ya, benar bahwasanya saya tidak menzalimi sampean, dan sampean punya satu kebaikan di sisi saya, kata Allah. Wa innahu la dzulma 'alaika al-yawm, dan kamu hari ini tidak akan terzalimi. Makanya Pak, kalau di dunia ini kalau ada orang yang merasa terzalimi, memang dunia ini tempat yang memang belum standar. Artinya kalau memang ada orang yang mendekat keadilan, ini pasti ada hal yang mungkin dari terurus. Kalau kita ini tidak keadilan, saja ada di akhirat. Maka di akhirat itu benar-benar teliti, detail, ya, boten enten satu kebaikan pun tidak ada sedikit keburukan pun yang boten dihitung, semuanya dihitung. Sehingga benar-benar kebaikan yang mendapatkan balasannya, keburukan juga mendapatkan
ini keburukan semuanya, dia wis nyerah, ya Allah, jenengan boten mendolimi saya. Benar saya tidak mendolimi kamu. Kamu ada satu kebaikan di sisi saya, kata Allah. Dan kamu tidak akan terzalimi di hari ini. Fatukhraju lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dikeluarkan satu kartu yang di dalam terdapat ucapan saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Gusti Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berarti dia koyoknya Pak. Kayaknya ya, ini prediksi saya karena tidak ada keterangan detail lagi dari hadis ini. Kemungkinan dia sebelum meninggal dunia masuk Islam. Ya kan? 99 ini umurnya Pak. Satu buku catatan setahun. Mungkin ya Allah alam ya, saya nggak tahu ini karena memang tidak ada keterangan. Ya. Jadi 99 satu buku catatan ini setahun berarti Israel umurnya 99 tahun ya, mulai akhir balik seperti itu. Nah, dia nggak ada kebaikan belas. Pas meninggal dunia mengucapkan mengikrarkan kalimat la ilaha illallah ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Masuk Islam, langsung meninggal, belum sholat, belum zakat, belum macam-macam. Wis mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat ini tahu. Seperti ini. Nah, kemudian apa? Fayaqulu, kemudian dia berkata, ya Rabbi, mahdil bitaqah mahdil sijilat. Hamba ini kalau meremehkan kalimat dua kalimat syahadat ini. Karena mau membandingkan, ya Allah, niki loh, bitaqah tadi kartunya si kecil. Sedangkan itu, masya Allah, buku catatannya terhamparnya itu sampai gak kelihatan mata memandang. KB 99. Bagaimana bandingannya antara bitaqah yang sangat kecil ini dengan sijilan yang jumlahnya 99? Kok gandok bandingannya? Seperti ini. Kemudian apa? Fayaqulu, maka Gusti Allah tetap berfirman, innaka la tuzlam, kamu tidak akan zalimi. Faqudha al-sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah. Kemudian 99 buku catatan diletakkan di neraca sebelah kiri. Kemudian kalimat la ilaha illallah tadi, kalimat tauhid, kalimat 2 syahadat juga diletakkan di neraca yang kanan. Maka yang terjadi apa? Faqashat al-sijillat, maka menjadi ringan apa? 99 buku catatan semua menjadi ringan. Ini menjadi berat yang kalimat tauhid, 2 kalimat tauhid itu. Fayaqulu innaka la tuzlam wa thaqulat al-bitaqatu, maka menjadi beratlah apa bitaqah niku wau wala yafqulu ma'asmallahi syai', maka tidak ada yang bisa menjadi berat ketika sesuatu tersebut diiringi nama Gusti Allah. Makanya kalimat kalau kita sebutkan dikir-dikir di depan tadi niku kan ada kata Gusti Allahnya, subhanallah, ya kan, maha suci Allah, ya. Alhamdulillah, ada kata Allah di sini. Maka ketika ada sesuatu tersebut ada nama Gusti Allah, itu menjadi berat. Makanya kalau saya maju dengan mau kemana-mana, ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim, ada nama Allah di sini. Selesai aktivitas, Alhamdulillah. Nah, ketika kita memulai aktivitas, menyelesaikan aktivitas, kok ada nama Allah di situ, itu menjadi bobot kita berat. Makanya kata Allah di sini tadi di hadis qudsi ya, wala yadhkuru ma'asmallahi syai'. Ibarat kalau ada sesuatu yang tidak ada yang bisa mengalahkan sesuatu yang ada nama Allahnya di situ. Makanya di sini tadi meskipun 99 pakai bobot itu, tapi di sini ada kata Allah, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Maka apa? 99 kan? Dan kita tetap keutamaan 2 kalimat syahadat. Berikutnya hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "Tudha'al mawazin yaumil qiyamah." Akan letakkan ya, mizan-mizan atau timbangan-timbangan kelak pada hari kiamat. Fayuta birrajul, maka akan didatangkan seseorang, fayudha fi kiffah, kemudian dimasukkan ke dalam timbangan, terus orangnya juga ditimbang. Wa yudha ma usiya alaihi, kemudian juga diletakkan di dalam timbangan tersebut amal-amal dia yang tidak soleh, amal-amal buruknya juga ditimbang. Fatamayana bihil mizan, maka mizan lagi dia menjadi berat. Fayub'atsu bihi ilan nar, kemudian dia digiring menuju neraka. Nah,
terus orangnya karena harus naik bobot mizannya, mizan keburukannya lebih berat dibandingkan bobot kebaikannya, maka dia digiring ke dalam menuju neraka. Fa idza akbar, maka ketika dia sudah berpaling menuju neraka, idza sahihun yasihu min indir rahman, tiba-tiba buatan orang yang berteriak di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ta'jalu, jangan tergesa-gesa. Mungkin malaikat ini kangen mungkin tergesa-gesa gitu ya. Akhirnya diperingatkan dan ada suara tadi, jangan tergesa-gesa. Fa inna qad baqiya, masih ada amal yang belum ditimpa. Ma min syai'in athqalu fil mizan min al-khuluqil hasan. Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan di dalam timbangan dibandingkan dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Berarti di hadis ini menunjukkan akhlak yang baik, akhlakul karimah ini bisa memberatkan timbangan. Akhlak kepada Gusti Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada ahli baitnya Rasulullah, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada suami istri, akhlak kepada anak, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sahabat karib, akhlak kepada sanak famili, akhlak kepada teman kerja, akhlak kepada non muslim. Bagaimana ketika akhlak ini baik, bahwa terhadap orang Islam dan pada seluruh orang yang baik, ini juga yang bisa mempererat bisa. Makanya ketika orang itu akhlaknya saya, tidak teman saja yang ini, musuh sih pasti kamu bersenang juga ikut hormat dan segan terhadap orang yang punya akhlak yang baik seperti itu. Berarti akhlak ini bisa memperberat timbangan. Tinggal kita tadi mengolesnya bagaimana. Kamu kan akhlak itu ujung-ujung jadi muafi. Perlu latihan. Jadi contoh umpamanya akhlak kepada Gusti Allah kayak sholat kan perlu akhlak. Meskipun secara hukum, contoh, secara hukum itu sah sama dengan sholat, yang penting nutupi antara pusar sampai dengkul itu sah. Tapi kan kurang berakhlak. Padahal dia pakai wapi seperti itu. Padahal kalau tegaknya kondangan, pakainya wapi macam-macam. Tegaknya sholat kok. Nah kok ecek-ecek ya terbajunya. Makanya tadi akhlaknya perlu ditata seperti itu. Kepada Rasulullah ketika nama beliau disebut, kita juga mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ya kan? Seperti itu. Ketika ada ahlul baitnya juga sama. Ini menunjukkan akhlakul karimah. Berikutnya Bapak Ibu dalam Allah di antara hal yang bisa memperberat timbangan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dari Ibnu Umar, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qadha li akhihi hajatan, barang siapa yang menunaikan kebutuhan saudaranya, membantu kebutuhan saudaranya, kuntu waqifan inda mizani, saya akan berdiri di mizannya. Ini karena Allah berarti setiap orang itu punya tempat timbangan sendiri-sendiri. Jenengan punya mizan, saya punya mizan sendiri. Jenengan juga punya tempat timbangan sendiri-sendiri. Bukan timbangan besar digunakan banyak orang. Nah, terus setiap orang punya timbangannya masing-masing. Seperti ini. Barang siapa yang menunaikan kebutuhan saudaranya, koncoy butuh kok dibantu. Kuntu waqifan inda mizani, saya akan berdiri di tempat timbangan dia. Fa in raja, jika dia bagus bobotnya api, alhamdulillah ya kan. Wa illa, jika bobotnya kebaikannya kok ringan. Jika bobot kebaikannya ringan, syafa'tu lahu, saya beri syafaat dia. Masya Allah. Berarti di sini amalan yang bisa memperberat timbangan amal kita adalah gampang gercep membantu saudara yang membutuhkan. Kalau ada saudara kita yang membutuhkan, bukan bola ya kan, kita berusaha membantu sekuat tenaga kita. Ketika kita bisa membantunya, Rasulullah nanti berdiri di depan atau di samping mizan kita.
Nek mizan kita wis abot, alhamdulillah gak dibantu. Tapi kalau mizan kita ringan, amal kebaikan kita ringan, dibantu Rasul akan berikan syafaat kepada kita di mizan kita. Seperti itu. Karena apa? Karena kita pernah membantu saudara kita yang membutuhkan. Seperti itu. Kemudian hadis diriwayatkan Imam Bazzar, Imam At-Tabrani, Imam Abu Ya'la, Imam Ibnu Abi Dunya, Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan. Dari Anas bin Malik beliau berkata, "Laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar." Suatu ketika Nabi Muhammad bertemu Abu Dzar. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, ala atuluka, maukah saya tunjukkan kepada sampean ala khaslataini, terhadap dua hal, huma akhaffu ala dhahri." Dua hal ini lebih ringan di atas punggung, wa athqalu fil mizan, tapi bobot yang berat di timbangan, min ghairihima, selain keduanya. Qala, maka Abu Dzar menjawab, "Bala ya Rasul, ya Rasul, saya mau, tunjukkan saya." Apa dua hal ini? Yang mana kata Rasul dua hal ini ringan di punggung dan bobotnya berat di mizan. Alaika bi husnil khuluq. Hendaknya kamu menjaga akhlak yang baik. Nah, tadi kan diulang lagi, akhlak yang baik ini sangat membuat bobot iman kita berat. Waktu disumti, dan lama diam, artinya kakek ngomong, tidak banyak ngomong. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah, ma tajammal al-khalaiq lihat ya. Niki ibaratnya kalau ada makhluk yang mempunyai dua sifat tersebut sangatlah anggun, sangatlah indah, ya, seperti ini. Nah, di sini ada dua amalan. Yang pertama adalah husnul khuluq, ya, akhlak yang baik. Yang kedua adalah diam. Ya, ada istilah diam itu emas. Diam itu, tapi pada posisinya gimana? Kalau saya mau diam, cara menentang ini gitu, mau ya. Jadi diam itu pada keadaan tertentu, ya, seperti ini. Waktu dikit-dikit bos ngomong, kadang bicara kan ngomong ya, buat saya seperti ini. Makanya Rasulullah gimana? Maka dari billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, hendaknya dia ngomong yang baik. Nek boten saged, hendaknya dia diam. Tapi insyaallah kalau jamaah masjid ini ngomongnya saya, makanya dia boten diam. Subhanallah, alhamdulillah. Dikir banyak seperti itu. Nah, nek wis kepegelan wis kate ngomong kan seneng ae, daripada nanti menghibah, daripada nyelaku dan lain diam. Seperti ini. Nah, ketika orang bisa diam, ya, seperti itu, ini yang bisa juga membobot, bisa memberatkan mizan. Oke, Bapak yang dirahmati Allah SWT, sedikit lagi ya sambil menyesuaikan waktu. Hadis riwayat Imam Tabrani di kitab Mujamul Awsat dari sahabat Jabir. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma yudha'u fil mizan al-'abdi nafaqatuhu 'ala ahlihi." Ya, masyaallah, ini kabar gembira bagi para bapak. Bagi kita insyaallah. Awwal ma yudha'u fil mizan, sesuatu yang pertama kali diletakkan di neraca timbangan. Neraca timbangan seorang hamba. Apa yang pertama kali diletakkan? Nafaqatuhu 'ala ahlihi. Adalah nafkah mereka terhadap keluarganya. Nafkah seorang suami kepada istrinya. Nafkah seorang bapak terhadap istri dan anak-anaknya. Ini yang pertama kali diletakkan di mizan. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa banyak Pak mulai jenengan nikah, ya kan, Kak Usni kan punya tanggungan, ya. Mulai jenengan nikah sampai hari ini bulan atau bahkan bulan berikan sesuatu kepada istri, kepada anak, sangu, ya, belonjo, untuk orang opo, ngecek gede mall, untuk orang macam-macam, ya kan. Nafkah kita kepada keluarga ini juga akan dimasukkan ke dalam neraca timbangan. Terus insya Allah ketika saya panjenengan berikan nafkah yang baik-baik terhadap keluarga kita, gue
khawatir boten enten catatan Pak. Ya kan? Meskipun matut dijak napa ngelencer kagane pol duit tertinggi enten napa catatan nanti kebaikan. Yang penting saya Pak. Itu sampai tumbasnya boten kena ya kan. Ada yang diharamkan. Yang penting yang dibeli ini saya tidak melanggar syariat, insya Allah dalam batasan yang normal, insya Allah akan berada dalam neraca timbangan yang baik. Terus ini kabar gembira kepada para bapak, para suami yang setiap harinya, setiap pekannya, yang setiap bulan memberikan nafkah kepada keluarganya untuk berada di neraca timbangan kita masing-masing. Terus dengan gampangannya, apalagi seorang bapak yang anaknya mungkin masih menempuh pendidikan, kadang-kadang kan mikir saya masih ingat ucapan kiai saya dulu sudah meninggal dunia. Ini disampaikan kepada para wali santri. Saya juga pernah dari Mas Bambang kepada wali santri, kalau masalah pendidikan anak, gak usah medit-medit, jor-joran. Kalau masalah pendidikan anak, gak usah medit-medit, dan dikeluarkan saja. Karena apa? Barangkali kita tidak sendiri nantinya. Nah, makanya sama ini tadi, ketika kita nafkahkan untuk pendidikan macam-macam, barangkali itu ganti neraca timbangan kita. Koyak memang berat, aduh pendidikan makin bayar sakit. Tapi insya Allah, memang jenenge dunia kan di tempat untuk berjuang untuk macam-macam. Tapi insya Allah barangkali kita sendiri nanti. Oke, itu tentang bahwasanya nafkah para bapak ini berada di neraca timbangan yang pertama kali. Ini menunjukkan kemuliaan yang pertama kali ya. Seperti sholat yang pertama kali kan bisa. Jadi yang pertama kali diletakkan dalam neraca timbangan adalah buku, tadi nafkahnya seorang bapak, seorang suami kepada keluarganya. Dia bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum dilanjut kalau sekitar 7 menitan sebelum jam 5:30. Kalau ada yang bertanyakan mau saya persilakan. Yang memberatkan timbangan kita, amal kebaikan, amal tidak. Jadi ada tersebut kalimat tasbih, kalimat tadi perbuatan yang berbeda. Ada yang disebut takbir. Dibacakan hadis. Adanya hadis yang menyebut kata takbir memperberat amal iman. Jadi secara kontekstual atau substansi hadis belum ada. Ada kan? Kata takbir memperberat amal iman. Oke, terima kasih Aziz. Alhamdulillah karena saya baca beberapa halaman setelah tadi saya lari. Insya Allah ada. Saya sebutkan hadisnya ini. Saya sebutkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Hakim dan beliau sahihkan hadisnya dari Abi Sulami. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bersabda, sangat beruntung. Bi khamsin ma afqalahunna fil mizan. Ada 5 hal yang bisa memperberat di mizan. Ada 5. Kalau tadi kan masih umum ini. Ada 5 hal yang bisa memperberat di mizan, di timbangan. Yang pertama, la ilaha illallah, tahlil. Wallahu akbar, dan ucapan takbir. Wa subhanallah, dan ucapan tasbih subhanallah. Walhamdulillah, dan ucapan tahmid alhamdulillah. Wal waladus salih yutawaffa lil muslim fayahtasibu. Dan anak yang saleh dan dia mati, ya, kemudian orang bapaknya, ibunya, dia bersabar atas kematian anaknya. Jadi dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. 5 tadi yang bisa memperberat timbangan: tahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, tasbih, alhamdulillah. Kemudian anak soleh yang meninggal dunia, orang tuanya sabar, ya kan, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Istiwat tadi Imam Nasai, Imam Hakim, dan Imam dan beliau sahihkan. Oke, itu Pak Aziz. Ada yang lainnya? Monggo Bapak Ibu.
Kalau boten wonten saya tutup satu hadis ya. Nanti insyaallah untuk berikutnya kita lanjutkan karena mungkin di sini ada acara yang kita sampaikan jam 5:30. Hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak dari Hamad bin Sulaiman. Qala beliau berkata, yajibu rajulun yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat. Fayura amalahu muhtaqiran, maka dia melihat amalnya ini kayak dianggap remeh, Pak. Aduh, kok sedikit ya amal saya, pahala saya kok sedikit ya, seperti ini. Fa bainama huwa kadzalika, maka ketika dia dalam kondisi tersebut, idza ja'ahu, tiba-tiba mendatangi dia mithlu sahabi, seolah-olah kayak awan, kayak mendung gitu. Sahab, kayak awan. Hatta yaqa fi mizan, kemudian awan tersebut turun di tempat neraca timbangannya. Faqala, maka dia berkata, fayuqal, dikatakan kepadanya, hadza ma kunta tu'allimun nasa minal khair. Ini adalah hal-hal atau sesuatu yang kau ajarkan kepada manusia berupa kebaikan. Fawaratha ba'daka, kemudian ya, mereka mewarisi ilmu setelahmu. Faujirta fi, kemudian kamu diberi pahala di dalamnya. Nah, ini keutamaan orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Makanya di dalam hadis banyak ya, ketika Bani Adam meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 di antaranya. Wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Ini kabar gembira kepada para dosen, para guru, para ustadz, para masyayikh, para kiai, atau orang-orang yang senantiasa gemar menyebarkan kebaikan melalui tulisannya. Kemudian orang yang dengan beliau itu bisa diambil manfaatnya, kemudian diamalkan. Dan ini kata Rasul tadi, datang pahalanya koyo-koyo awan, ya kan? Amal dia gak banyak, Pak, tapi karena dia mengajarkan ilmu, kemudian dia kok sekali nyerah, tiba-tiba awan mendatangi mizannya, kemudian diletakkan di atas neraca timbangannya, kemudian menjadi berkurang. Berarti ini keutamaan menjadi guru, keutamaan menjadi dosen, keutamaan menjadi ustaz, dan mubalek yang menyampaikan kebenaran, ya, seperti ini. Nah, ini. Karena apa ya? Melalui beliau lah kita tahu ajaran agama Islam. Melalui kiai-kiai kita, melalui guru-guru kita tahu sangat Islam seperti ini. Seperti ini. Coba umpamanya rantainya ini terputus, Pak. Ya, umpamanya Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya pun tetap di Mekah sama Madinah, gak kemana-mana. Itu gak nyebar ke Indonesia. Nah, melalui para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, terus sampai hari ini, sehingga agama Islam ini terus eksis, Pak. Terus eksis sampai hari kiamat. Bahkan penduduknya mungkin terbesar nanti, bahkan disebutkan dalam hadis penduduk surga terbanyak di umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mereka punya semangat menyampaikan ilmu ini ke generasi setelahnya, sehingga ilmu ini terus hidup, bukan ada terek. Beda dengan yang lain-lainnya, ya kan? Beda dengan yang lain, apalagi kekontenikan Al-Quran, ya, dan Al-Hadis seperti ini. Ya, para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini insya Allah yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita ambil faedahnya. Dan sekali lagi ini masih kurang lebih separuh ya, karena mudah-mudahan di pertemuan setelahnya kita akan bahas lagi sesi 2 hal-hal yang bisa memperberatkan mizan, sehingga dengan itu para bapak ibu yang dirahmati Allah, mumpung kita masih diberikan umur yang cukup oleh Allah, masih diberi kesempatan, ini kita amalkan setiap hari, sehingga inilah yang akan kita bawa nanti di akhirat, di mizan kita, yang jenengan nanti gak percaya enggak temui saya di akhir itu bener ya, subhanallah walhamdulillah walhamdulillah, benar-benar bobotnya sangat memberatkan mizan kita masing-masing. Itu insya Allah yang kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mari kita akhiri alhamdulillah alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.